Wabarakatuh. Untuk kali ini saya mencoba menjelaskan tentang permasalahan statika. Statika pada dasar awalnya merupakan konsep dasar dalam menganalisa struktur, komponen struktur ataupun struktur itu sendiri, yang mana nanti dari hasil analisa akan mendapatkan berbagai hasil terkait dengan gaya dalam dari struktur itu sendiri. Ini sebagai pengenalan awal saja ya. Baik, seperti yang di slide yang ada ini, di sini saya mencoba mengarahkan kepada kondisi-kondisi struktur ya. Struktur itu di teknik sipil ada berbagai macam, ada gedung, jembatan, jalan, bendungan dan lain-lain ya. Saya mencoba membawa terlebih dahulu kepada struktur-struktur yang mempunyai kondisi terpanjang ya. Jadi kalau terpanjang itu bisa jalan, bisa jembatan. Ini salah satunya jembatan di dunia yang terpanjang dapat dilihat di sini, yaitu dari sumbernya yang saya ambil dari blog Indonesia, yaitu Grand Danyang, Tiongkok, dengan panjangnya 164,8. Ini salah satu bentuk jembatan ya. Ini salah satu bentuk jembatan, bukan yang menjadi bentuk konstruksi. Ini salah satu bentuk jembatan dari 5 jembatan terpanjang di dunia. Salah satunya jembatan Grand Danyang. Yang kedua, jembatan Grand Tianjin, Tiongkok juga. Ini datanya lebih kurang dari 8 September 2020 ya, di Tiongkok. Kemudian ketiga, Bang Na Expressway, Thailand, 55 km. Kemudian ada Lek Ponchartrain. Ini dari Ponchartrain ini kelihatannya untuk kereta api ya, Causeway, Amerika Serikat. Kemudian jembatan Manhattan, Amerika Serikat, 36,7. Ya, ini dengan panjang-panjang seperti ini memang membutuhkan analisa-analisa yang sangat baik ya, sehingga mengkondisikan jembatan itu mampu menahan beban dengan umur rencana yang telah direncanakan. Ini untuk jembatan. Kalau untuknya gedung, saya ambil sumber dari Holiday Nomad ya, di 13 Maret 2021. Di sini ada Jeddah Tower ya. Jeddah Tower di Saudi Arabia, 3.281 feet. Kemudian Burj Khalifa yang terkenal ya, dengan film besarnya di sini ada Fast and Furious ya. Kemudian ada di Wuhan Greenland Center, Wuhan, Cina. Kemudian ada One World Trade Center, New York, Central Park Tower, New York, dan 3 West 57th Street, New York. Ini dari data yang ada. Begitu juga di gedung ya, dengan aksi-aksi dari gaya luar ya, ataupun dari gaya mereka sendiri harus mampu menahan beban yang ada ya, dari aksi-aksi mereka. Ini memang membutuhkan analisa, salah satu analisa dasarnya di statika. Baik, saya coba melihatkan pembangunan gedung ya secara kondisi ya. Menggunakan
tiang panjang ya untuk Burj Khalifa contohnya. Jadi di sini pun di Burj Khalifa dia menggunakan konsep friksi dari pancangnya ya. Itu nanti masuk kepada materi pondasi ya. Ini konsep-konsep dalam pembangunan, salah satunya di Burj Khalifa ini. Ini saya ambil dari sumber YouTube-nya engineering, ya, interesting engineering. Gedung-gedung mencakar langit ya, skyscraper. Banyak hal ya di pembangunan gedung dengan gedung tertinggi. Butuh perawatan bunyi di sini. Ini kelihatan ada beban anginnya ya. Perlawanan angin di sini harus butuh perawatan yang baik ya. Bisa direncanakan meminimasi getaran angin ya, beban angin. Ini konsepnya dari Burj Khalifa menggunakan pendulum itu untuk menjadikan ada keseimbangan ya di gedung itu jika terjadi pergerakan oleh beban angin, salah satunya. Oke, baik. Kemudian itu tadi gedung, sekarang jembatan lebih kurang. Saya ambil dari interesting engineering juga. A temporary foundation is made on which piers are built to support the upper structure, and the bridge is then built. It's when the water is deep that other techniques are needed. There are many methods to complete such a task in deep water, but here we will explore the main three. These three methods of bridge building are called battered piles, cofferdams, and caissons. Let's begin with battered piles. These are poles that are driven into the soil underneath the water. Piles are hammered into the water until they turn outward or inward at an angle. This makes the piles firm and increases their ability to carry lateral loads. Piles are inserted in the ground using pile drivers. These are mechanical devices that may be transported to a location on a floating pile driving plant. Pile drivers may also be cantilevered out over the water from piles that have been installed in advance. With the use of pile frames, pile hammers, and winches, pile drivers hammer the piles into the soil until they turn outward or inward at an angle. The piles are now ready to carry merupakan and can provide the foundation of support bentuk-bentuk penanaman pondasi ya. The next step is to construct the pile caps above the piles. Once this is done, the bridge is ready to be built. Next up are cofferdams. These are temporary enclosures made by driving sheet piling into the bed of a body of water to form a watertight fence. This is called the cofferdam. There's more to this bridge building technique.
Once the sheet piles have been inserted in the water to create a cofferdam, the water is pumped out of the enclosure. Now the construction workers can build the bridge as if they are working on dry land. The process then becomes relatively easy. Finally, caissons may be used. There are two types of caissons, open and pneumatic. An open caisson is a structure that is usually shaped like a box. It is open at the top and bottom. Salah The satu bentuk caisson is usually pembangunan constructed on dari land, then floated into position and sunk so that the upper edge is fondasi above dari water jembatan ya. level. The caisson has a cutting bottom edge so that it sinks Adalah through the fondasi soft caisson silt on the bed. yang dibangun. Inside is a series of large pipes or dredging wells. Jadi These are semuanya used to dredge up the berawal bed dari material. analisa-analisa As statika ya. more material Statika is ini dredged merupakan up, analisa the dasar caisson sinks dalam and more perhitungan sections struktur. are added to the shaft to keep it Baik, ini saya above water. akhiri. Once Eh, sebelum ke statika, ada salah satu bentuk konsep yang memang menjadi konsep dasar statika juga ya. Apa itu mekanika gitu. Mekanika merupakan cabang ilmu fisika yang berbicara tentang keadaan diam atau bergeraknya benda yang mengalami kerja atau aksi gaya. Mekanika itu sendiri dibagi atas 3 kondisi. Ada kondisi yang kaku ya. Jadi segala sesuatu yang tidak dapat berubah bentuk. Ada statik dan ada dinamik ya. Kemudian ada kondisi benda yang bisa berubah bentuk dan ada kondisi yang mengalir. Ada yang kompresibel ya dan ada yang kompresibel. Ada kondisi yang menekan dan ada yang tidak menekan kondisi. Statika itu dulunya kita sudah ada beberapa konsep, baik itu statika, dulu bahasanya mekanika rekayasa ataupun mekanika teknik, ataupun statika itu merupakan ilmu utama ya, dasar keahlian yang dipelajari pada ilmu teknik sipil. Pokok utamanya materi dari statika ini adalah mempelajari perilaku struktur. Jadi kondisi struktur itu terhadap dari aksi yang terjadi, maka kita bisa mendapatkan merencanakan reaksi ya, dan juga mendapatkan hasil dari reaksinya. Kemudian perilaku struktur tersebut juga pada umumnya mencakup keseimbangan gaya ya. Jadi ceritanya struktur itu harus seimbang, uraian gayanya bagaimana, kemudian gaya reaksi dan gaya internal ya, yang ada pada struktur. Hal yang selalu diperhatikan pada mata kuliah statika yaitu mempelajari perilaku struktur, yang mana yang harus kita ketahui yaitu stabilitas strukturnya ya. Kalau bahasa stabil ini dia tidak berubah bentuk, tidak berpindah tempat ya, ataupun deformasi, tidak bergerak. Kemudian adanya keseimbangan gaya gitu. Yaitu gaya luar atau beban yang bekerja pada struktur harus diimbangi oleh reaksi struktur terhadap beban tersebut. Ya, jadi kalau udah stabil pasti dia akan seimbang gitu. Kemudian kompatibilitas ya, perpaduan antara gaya-gaya yang bekerja. Jadi gaya-gaya yang bekerja itu kan tidak hanya dia akan bekerja sendiri-sendiri, bisa jadi secara bersamaan ya. Kompatibilitas antara gaya yang bekerja pada struktur dengan jenis tumpuannya dan bentuk strukturnya ya. Jadi kita harus bisa merencanakan konsepnya. Beban itu datang dari semua kondisi, tetapi kondisi dari struktur itu pun wajib stabil juga, wajib seimbang ya. Jadi hal-hal seperti itu harus kita kondisikan. Baik, itu dia pengantar awal dari statika. Nanti kita masuk ke materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.